Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Nah, pagi ini kita akan belajar pada tema 1, subtema 4, pembelajaran 1, yakni tentang hidup rukun di masyarakat. Nah, sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga dengan dibacakannya doa dapat membantu melancarkan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi pagi hari ini, adakah yang masih ingat apa materi pembelajaran pada hari kemarin? Ya, betul sekali. Ada materi bahasa Indonesia yakni tentang kalimat penolakan. Nah, pada materi pada hari ini kita akan mempelajari kalimat penolakan juga, tapi kita lebih kepada kalimat penolakan yang ada di kehidupan masyarakat. Seperti itu ya anak-anak. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah agar anak-anak bisa mempelajari, bisa memahami, dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-harinya. Yang pertama yaitu kalimat penolakan dan mampu menghasilkan karya dalam kehidupan sehari-hari yang dapat berguna untuk orang lain. Nah, materi pada hari ini adalah yang pertama bahasa Indonesia dan yang kedua SPDP. Nah, bahasa Indonesia nanti kita akan mempelajari tentang kalimat penolakan. Apa itu kalimat penolakan? Kemudian ciri-ciri kalimat penolakan. Nah, kemudian untuk materi yang kedua yaitu SPDP. Nah, nanti kita akan mempelajari tentang prakarya. Nah, apa itu prakarya? Apa saja macam-macam prakarya? Bagaimana ciri-ciri prakarya? Nah, itu nanti kita akan pelajari bersama. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu kalimat penolakan. Nah, kalimat penolakan itu apa sih? Oke, Ibu bantu jawab ya. Kalimat penolakan adalah kalimat yang digunakan untuk menolak suatu gagasan atau pendapat orang lain. Nah, di sini tentunya anak-anak dalam mengungkapkan kalimat penolakan ini kita tidak boleh menyakiti hati orang yang kita tolak untuk suatu gagasannya. Seperti itu ya. Lanjut kepada ciri-ciri kalimat penolakan. Nah, ini ada 3 ciri. Yang pertama adalah kalimat yang dipakai dalam kalimat penolakan ini adalah kalimat yang menunjukkan menolak, tidak menerima atau tidak setuju terhadap sesuatu. Tuh, nah judulnya saja kalimat penolakan. Jadi kalimat yang menunjukkan kita tidak setuju dengan suatu gagasan atau suatu pikiran. Seperti itu ya. Kemudian untuk ciri kalimat penolakan yang kedua yaitu menggunakan kata-kata penolakan. Misalnya tidak bisa, tidak mau, dan tidak setuju. Nah, ini untuk ciri-ciri kalimat penolakan yang ketiga adalah kalimat penolakan sebaiknya menggunakan bahasa yang baik, sopan, dan didahului dengan kata maaf atau terima kasih. Nah, ini ya. Untuk ciri-ciri yang ketiga ini perlu ditekankan. Jadi, ketika anak-anak menolak suatu gagasan atau suatu pikiran dari orang lain, itu harus dengan bahasa yang baik dan sopan, dan biasanya didahului dengan kata maaf. Kenapa maaf? Karena kita menunjukkan tidak setuju dengan gagasan orang yang kita tolak gagasannya. Seperti itu ya untuk ciri-ciri kalimat penolakan. Kemudian untuk materi selanjutnya adalah prakarya.
prakarya adalah hasil bentuk keterampilan, kerajinan tangan, atau hastakarya yang umumnya dari barang bekas, di mana dari bahan-bahan tersebut kemudian dirangkai sendiri dengan kreasi yang menarik. Nah, di sini prakarya itu memanfaatkan barang-barang yang mungkin sudah tidak bisa terpakai lagi, itu bisa kita hasilkan prakarya agar bisa menghasilkan nilai guna. Jadi barang yang semula kita pandang tidak bermanfaat lagi, nah dengan adanya prakarya ini bisa digunakan lagi tapi dalam bentuk lain dan juga menarik seperti itu. Nah, prakarya ini juga memiliki tujuan untuk melatih siswa agar kreatif dan bisa menghasilkan karya seni yang menarik dari barang-barang bekas yang tidak terpakai. Selain itu, bisa menumbuhkan keterampilan untuk berwirausaha dengan hasil prakarya yang sudah dibuat. Nah, ini ya, selain menghasilkan barang yang memiliki nilai guna yang lebih bermanfaat, ini juga memiliki manfaat untuk melatih siswa agar bisa berwirausaha dengan menghasilkan karya yang baru. Seperti itu ya. Kemudian ciri-ciri prakarya ini ada 4. Nah, yang pertama, dibuat dengan memanfaatkan barang bekas. Nah, ini ya jelas ya. Jadi prakarya itu memiliki atau menggunakan barang bekas sebagai sumber utama atau bahan utamanya. Kemudian ciri-ciri yang kedua, dibuat dengan kreativitas. Nah, dengan adanya prakarya ini tentu harus memiliki nilai lebih atau ciri khas dari karya-karya yang lain agar lebih menarik untuk yang melihat lebih tertarik dengan karya yang telah kita buat. Kemudian yang ketiga itu menggunakan motif yang menarik. Nah, ini ya, selain inovasi atau pembaharuan dalam pembuatan karya, ini juga harus menarik. Jadi menarik peminat untuk bisa menggunakan karya yang telah kita hasilkan. Kemudian yang keempat, ini menghasilkan produk yang memiliki nilai guna. Nah, ini ya, karya itu selain untuk fungsi estetika atau keindahan, itu juga memiliki fungsi nilai guna. Jadi, apa itu karya yang telah kita hasilkan, itu kedepannya bisa berguna untuk bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk macam-macam prakarya. Nah, yang pertama ini ada kerajinan barang bekas ya. Nah, ini bisa dari barang bekas. Ini kerajinan barang bekas yaitu memanfaatkan barang-barang yang telah tidak terpakai seperti itu. Kemudian ada kerajinan kain flanel. Nah, di sini bisa menggunakan kain flanel ya untuk membuat karya macam-macam. Ada yang untuk bros, ada yang untuk boneka dan lain-lain. Misalkan seperti itu contohnya ya. Kemudian ada kerajinan dari sedotan. Nah, kerajinan dari sedotan ini tentunya memanfaatkan sedotan dalam membuat karyanya. Ada yang membuat lampion, ada yang membuat barang pajangan dan lain-lain yang berasal dari sedotan. Kemudian kerajinan stik es krim. Nah, ini tentu bahan utamanya dari stik es krim. Seperti itu. Nah, ini untuk membuat apa, Bu? Nah, contohnya ada lampion, ada pembuatan pajangan mobil-mobilan dari stik es krim, dan banyak lagi yang lainnya. Seperti itu ya contoh-contohnya. Nah, ini baru saya sampaikan 4 kerajinan. Masih banyak lagi kerajinan yang belum saya sebutkan. Ada yang dari botol kaca, ada yang dari biji-bijian, ada yang dari potongan kertas, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan dalam materi pada hari ini. Terima kasih ya untuk anak-anak yang telah memperhatikan. Kesimpulan dari pembelajaran pada pagi hari ini adalah kita mampu menerapkan kalimat penolakan dalam kehidupan sehari-hari dan juga mampu memahami bagaimana ciri-ciri kalimat penolakan seperti itu dan lain-lain tentang kalimat penolakan. Kemudian selain kalimat penolakan, kita juga tadi mempelajari tentang prakarya.
Nah, dari materi yang telah Ibu sampaikan itu bisa diharapkan anak-anak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan adanya karya yang telah kita buat itu akan melatih kita untuk bisa mengeksplor inovasi kita, kreativitas kita, dan juga bisa berlatih berwirausaha. Seperti itu ya. Baik, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan karena kita masih di era pandemi. Nah, jangan lupa untuk mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga memakai masker ketika keluar rumah. Seperti itu ya anak-anak. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.